Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Pergilah Kamu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, inilah kami semua yang rindu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan juga kami rindu untuk membaca firman-Mu Tuhan, bahkan merenungkannya. Oleh karena itu kami bermohon lewat doa ini, arahkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 46 dan 47 berkata begini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Tema renungan di hari ini, beritakan Mesias yang bangkit. Saudara-saudara, bagaimana respon kita jika melihat seseorang yang sudah mati tapi kemudian dia tiba-tiba muncul di depan kita? Apalagi jika penampakan itu terjadi di hari yang sudah malam. Secara manusiawi, pasti kita akan langsung berpikir bahwa yang muncul ini adalah hantu. Secara manusiawi, tindakan ini dapat dibenarkan, tapi secara teologis, tindakan murid-murid ini tidak dapat dibenarkan. Karena mereka tidak mendengar dengan baik atau tidak memahami dengan baik perkataan Yesus bahwa ia akan mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah perikop yang sangat penting, karena dengan adanya perikop ini semakin menegaskan bahwa kebangkitan Kristus memiliki bukti-bukti yang kuat, termasuk di dalamnya yaitu disaksikan oleh banyak orang. Dan secara khusus renungan hari ini, kita juga dapat melihat bahwa nubuatan-nubuatan yang ada di perjanjian lama, kemudian perkataan-perkataan Yesus sebelum proses Via Dolorosa, soal Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga, ternyata tidak dimengerti dengan jelas oleh murid-murid Yesus. Padahal Yesus juga sudah berulang-ulang kali memberitahukan hal tersebut. Tapi ternyata pikiran mereka tertutup sehingga tidak dapat memahami dengan benar soal karya terbesar yang Yesus sampaikan. Ini mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya meminta hikmat Tuhan dalam memahami setiap perkataannya. Jika kita hanya mengandalkan kemampuan dan kepintaran diri sendiri, kita akan sulit memahami kehendak-Nya. Tapi, jika kita selalu meminta kepadanya supaya Dia membuka pikiran kita, maka kita akan memahami 100% apa yang diinginkannya. Dalam firman ini kita bisa melihat, setelah Yesus membuka pikiran mereka, akhirnya mereka memahami apa maksud perkataan Yesus.
Hal inilah yang kembali diingatkan dan ditegaskan oleh Yesus di ayat 46 dan 47. Soal garis besar isi perintah Yesus atau poin-poin kesaksian yang harus disampaikan oleh murid-murid kepada segala suku bangsa, yaitu kematian Yesus, kebangkitan Yesus, pertobatan, dan pengampunan dosa. Tuhan Allah yang sudah menciptakan manusia, bahkan sudah menebus manusia lewat anaknya yang tunggal, sangat rindu melihat manusia bertobat dari setiap dosa-dosa yang dilakukan. Dia bukan hanya memiliki kuasa dan kasih yang dia tunjukkan lewat kematian dan kebangkitan, tapi juga satu hal yang harus kita ingat, dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Inilah beberapa sisi indah dalam Alkitab yang sebenarnya menggambarkan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah, bukan hanya berkuasa menebus dosa, tapi juga berkuasa mengampuni dosa kita manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman hari ini, hendak memberikan pesan firman yang sangat berharga bagi kita orang percaya. Yang pertama, berita kebangkitan Kristus adalah sejarah yang tak terbantahkan. Kristus benar-benar bangkit dan disaksikan oleh banyak orang, mulai dari Maria Magdalena, murid-murid Yesus, sampai kepada 500-an orang dalam penjelasan 1 Korintus 15 ayat 6. Sehingga kita yang hidup di zaman sekarang ini juga mengimani dan mengamini berita kebangkitan tersebut. Itulah juga yang harus terus kita beritakan, karena itu menjadi satu pusat iman Kristen yang sangatlah penting bagi orang percaya. Dan yang kedua, marilah kita hidup dalam pertobatan yang sungguh dengan meninggalkan dosa-dosa yang sudah menjadi hobi dalam kehidupan kita masing-masing. Pertobatan yang diinginkan oleh Yesus bukanlah pertobatan yang berlaku sementara. Artinya, backing dosa hari ini, kau minta ampun, backing ulang pada besok, minta ampun ulang, lusa orang minta ampun lagi, dan seterusnya. Yang diinginkan Yesus itu pertobatan sungguh-sungguh, berbalik 180 derajat dan berkomitmen untuk meninggalkan dosa tersebut selama-lamanya. Di akhir renungan ini ada kalimat yang berkata, kebangkitan Kristus adalah salah satu pusat iman Kristen. Kebangkitan Kristus adalah kisah yang fakta, bukan kisah fiktif belaka. Semoga momen kebangkitan Kristus memotivasi supaya kita juga bangkit dari segala dosa yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang boleh memberikan kesempatan kami ambil bagian mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Sungguh kami bersyukur karena boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini yang akan memperbaharui kehidupan kami semua di hadapan Engkau. Kami berdoa di saat ini, kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan ibadah. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Aktivitas mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini yang menjadi doa yang kami sampaikan di saat ini. Dan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dalam keluarga kita masing-masing. Shalom.